Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel saya Komunikasi Naro. Pada kesempatan kali ini yang sangat berharga ini, saya akan menghadirkan tutorial bagi kalian semua, kembali menegaskan tentang cara membuat min median modus dan standar deviasi, dan juga tak lupa homogenitas. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya, tapi di sini saya akan menggabungkan ketiganya dalam satu tutorial. Di sini langkah pertama kita membuat Microsoft Excel-nya, data di Microsoft Excel-nya seperti tutorial sebelumnya. Kita membuat datanya 1 sampai 20. Di sini saya membuat nama pemain dari sebuah klub Manchester United dan Paris Saint-Germain dengan rating pemainnya sekian. Lalu langkah kedua, kalian buka aplikasi statistik. Di sini saya menggunakan IBM SPSS Statistik 25. Lalu langkah berikutnya, kalian buka bagian name, kalian klik bagian name ini, kalian ketik bagian name, ini, ketik singkatannya dari data dari Excel kalian. Di sini saya menggunakan NP, nama pemain, RP, rating pemain. Di type-nya kalian numerik, di bagian atasnya itu kalian ubah ke string, klik OK. Lalu yang berikutnya kalian ke label. Di bagian label ini kalian tinggal masukkan saja keterangan dari name kalian, name di data variable view, misalnya sini NP, nama pemain, RP, rating pemain. Ya, lalu kalian ke missing, di bagian di bagian sini yang perlu diubah itu align-nya. Align itu dua-duanya kalian ubah ke bagian center agar datanya itu bisa berada di tengah. Jadi center itu kan bahasa Indonesianya tengah. Jadi untuk mengubah align ke center itu tujuannya untuk dapat mengubah, lalu sudah measure-nya ke nominal, NP-nya, lalu RP-nya ke scale. Ingat ya, sesuai yang saya contohkan ke kalian. Lalu yang berikut, kembali ke Excel. Di sini kalian tugasnya tinggal copy paste saja, guys. Nggak susah amat, gampang banget. Tinggal copy nomor 1 sampai 20, copy, lalu kalian buka aplikasi, buka data di statistik, aplikasi statistik kalian. Lalu kalian ke bagian data view, di bagian kolom NP ini kalian paste saja data 1 sampai 20 nya. Nah, sudah muncul, guys. Lalu kalian kembali ke Excel, kalian buka rating pemainnya. Kalian lihat rating pemainnya yang contoh di sini saya menggunakan rating pemain. Rating pemainnya tinggal saya copy di kalian punya, terserah kalian mau memberikan keterangannya, bukan rating pemain atau misalnya nilai mahasiswa atau apalah. Di sini saya menggunakan rating pemain, lalu saya pergi kembali ke statistik, saya meng-paste data rating pemainnya di kolom RP. Nah, tampilannya seperti ini 1 sampai 20. Kalian ke analyze, ke descriptive statistik, ke frequencies, lalu kalian pergi ke di sini kalian tinggal memindahkan saja nama pemain atau NP ini ke bagian variable ya. Tujuannya untuk min median modus kan untuk mencari nilai tengah, nilai terbanyak, dan juga nilai rata-rata ya. Jadi tujuannya itu untuk mencari min median modus itu yang sudah saya paparkan di
definisinya masing-masing secara rinci tadi. Nah, di sini kalian tinggal pindahkan saja nama pemain ke variable, lalu kalian tinggal centang min, median, modus, lalu tinggal klik continue, lalu klik OK. Ya, hasilnya akan muncul ya di output kalian. Nah, minta maaf guys, di sini ada kesalahan teknis. Munculnya nama pemain saja tapi tidak muncul min, median, modusnya. Nah, kalau kalian mengalami permasalahan seperti saya ini, maka perhatikan kembali di bagian data atau bagian data view kalian, pasti ada kesalahan teknis sedikit. Nah, coba kita kembali ke analyze. Di bagian analyze, kembali ke descriptive statistic, frequencies. Ke bagian frequencies-nya kalian tinggal over. Nah, di sini saya lupa mengovernya, rating pemain. Tinggal statistik, continue, oke. Nah, di sini kalian lihat kan min, median, modusnya muncul dengan otomatis. Jadi kalian bisa mendapatkan hasil dari apa yang kalian ikuti dari tutorial saya ini, min, median, modus. Oke, di tahap selanjutnya, saudara-saudari, kita akan mencari homogenitas atau persamaan di antara dua variabel yang berbeda. Artinya ibaratnya kita menemukan perbedaan di antara dua anak kembar lah, istilahnya seperti itu, atau tanda lahir di antara dua anak kembar, seperti itulah contohnya. Nah, di sini kita akan buat standar deviasi. Oh ya, lupa standar deviasi. Standar deviasi gampang saja. Kalian tinggal klik di standar deviasi saja, standard deviation itu yang tadi di frequencies tadi. Kalian tinggal klik OK saja. Nah, dengan demikian akan muncul seperti yang ada pada layar laptop saya ini. Jika kalian bingung atau belum paham dengan apa yang saya jelaskan, kalian bisa mengunjungi channel sebelumnya saya, konten sebelumnya, dimana situ saya jelaskan masing-masing cara membuat min, median, modus sendiri, standar deviasinya sendiri, sehingga kalian mungkin lebih paham dengan cara itu. Oke guys, kita lanjut ke tahap berikut. Nah, di tahap selanjutnya kalian mencari homogenitas. Di sini saya sudah sediakan data-datanya. Di sini saya menggunakan data hasil belajar sosiologi dari kelas A, kelas B, kode A dengan kode A 1, kode B-nya 2. Langkah kedua, kalian membuka seperti biasa, membuka aplikasi SPSS-nya. Di bagian SPSS, di sini saya membuat output barunya ya, supaya datanya, hasil dari proses datanya tidak hilang dan muncul dengan otomatis. Sini kalian tinggal masukkan nilai kelas, ya, enter. Nanti akan muncul secara otomatis data-data di kolom selanjutnya itu. Di bagian labelnya kalian tinggal masukkan keterangan dari nilainya. Di sini saya masukkan keterangan nilai sosiologi mahasiswa sesuai dengan data yang ada di Excel. Lalu kelasnya saya masukkan label kelas siswa, kelas siswa, iya, kelas siswa. Nah, ketika sudah masukkannya, masukkan label alias keterangannya dari data di Excel kalian dengan benar, maka kalian ke bagian values, kalian klik titik 3 di bagian non, kalian ke value. Di sini saya masukkan 1 label itu kelas dan saya add, lalu value 2 untuk label kelas juga add, lalu tinggal
Setelah memasukkan well base-nya, kita beralih ke kita harus mengecek apakah langkah-langkah atau label well base kita ini sudah sesuai dengan data yang Excel, karena dapat sangat mempengaruhi data yang ada. Nah, langkah berikutnya kalian tinggal mengcopy paste saja. Mengcopy bagian pertama, kalian mengcopy kelas. Di sini saya mengcopy nilai ya, minta maaf. Nilai 1 sampai 20, yaitu nilai dari kelas A. Nah, di sini sudah muncul. Nah, jika kurang satu angka, kalian tinggal masukkan saja angka random ya, acak. Sini saya masukkan acak saja 95,00. Lalu di sini kelas B. Nah, jika kalian memang harus orangnya harus benar-benar sesuai dengan data, kalian harus teliti ya, agar tidak seperti saya ini kekurangan satu angka. Tapi di sini saya hanya untuk tutorial saja, jadi saya tidak terlalu terpaku pada datanya. Artinya jika ada yang kurang, saya tinggal tambahkan saja di bagian, bisa ditambahkan saja di bagian nilai atau kelasnya juga ada yang kurang, saya bisa tambahkan. Di sini saya tambahkan agar genap menjadi 40 yang mewakili kelas nilai dari kelas A dan kelas B. Setelah itu kalian kembali ke Excel, kalian buka bagian kode A. Kode A ini kalian tinggal copy saja, buat sama halnya dengan kalian copy paste ini, data dari kelas tadi. Nah, setelah kalian mengkopinya, kalian tinggal paste saja. Nah, di sini sudah muncul ya 1,00 yang mewakili kode A. Jika kurang, tambahkan saja. Lalu berikutnya kode B. Kode B atau keduanya kalian tinggal copy saja dari 21 hingga 40. Ini kalian tinggal paste saja. Jika ada yang kurang, tinggal tambahkan. Ingat ya, tambahkan sesuai dengan angka yang di atasnya. 2,00 di sini 2,00. Jadi kalau angka di atasnya 1,00, kalian mengikuti 1,00. Jadi begitu ya. Setelah itu kalian ke analyze, ke compare means, lalu klik one way ANOVA. Di sini kalian memindahkan saja nilai sosiologi mahasiswanya ke dependent list dan kelas siswa kelas ke bagian faktor. Lalu kalian klik options dan kalian klik homogeneity of variances, klik continue, klik OK. Dengan demikian teman-teman, maka outputnya akan keluar demikian. Jadi datanya akan keluar demikiannya, sehingga jika kalian tidak menemukan hasil dari proses dalam tutorial kali ini, berarti ada kesalahan teknis di bagian. Seperti biasa, kalian harus kembali dan memperhatikan data-data sebelumnya. Itu saja guys yang saya mau tekankan di tutorial kali ini, demi memenuhi tugas juga dari Miss paling cantik dan tercetar di kampus kami, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Miss Dona ya. Ini data-data dari C-Square ya teman-teman. Jika kalian ingin menelaah lebih lanjut C-Square, kalian bisa mengunjungi konten YouTube saya sebelumnya dan melihat tutorialnya. See you in the next tutorial.